Semua bertumpu di pundak Papa Raditya. Mobil yang membawa Riri masuk ke dalam kediaman Radit, di mana Radit sudah berdiri di teras rumahnya dengan kedua tangannya mendekap di depan tubuhnya, dan ekor matanya tidak lepas sama sekali dari mobil yang bergerak mendekat, hingga mobil itu berada tepat di depannya. Klek. Seorang wanita muda dengan mata sembab turun dari mobil dengan perasaan takut dan kepalanya menunduk. Tak berani menatap wajah Radit. Riri banyak menangisi Juna. Emosinya sudah sangat terkuras sehingga membuat air matanya tumpah tanpa bisa dibendung lagi ketika Riri berada di tepi pantai. Menyisakan wajahnya yang bengkak dan sembab. Melihat kenyataan bahwa Radit memang sedang menunggu kedatangannya, hati Riri ciut. Dirinya yang tidak punya keberanian, kini tentu saja semakin tidak akan berani melawan kemarahan Radit. Malam ini adalah pertama kalinya Riri pulang ke rumah sangat malam, dan tanpa Radit pergi bersamanya. Kehidupan Riri sangat baik dan tidak pernah melanggar peraturan dari Radit. Tapi malam ini, dia sedang mendobrak kesabaran Radit, melakukan sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Radit dilakukan oleh kedua putrinya. Pulang larut malam, pergi tanpa arah tujuan yang jelas, dan pulang ke rumah dengan mata sembab yang membuat hati Radit sangat terluka dan terbakar emosi. Apa pembelaanmu untuk dirimu sendiri? Satu kalimat terlontar di bibir Radit ketika jarak Riri berdiri kurang dari 2 meter di hadapannya. Tidak ada kalimat yang keluar dari bibir Riri. Hanya dia menggigit bibir dalamnya yang menandakan bahwa dirinya sedang panik. Plak. Satu sentuhan yang tidak menyenangkan mendarat di pipi Juna yang berdiri tidak jauh dari tempat berdirinya Riri. Radit tidak mungkin melampiaskan kemarahannya kepada Riri. Jadi satu-satunya yang memungkinkan untuk menerima itu adalah Juna. Itulah yang dimengerti oleh Juna. Pengalaman yang telah diajarkan oleh ayahnya, bahwa dirinya harus selalu siap apabila anggota keluarga prayoga, terutama pewaris utama, dengan kondisi emosi kurang baik. Sehingga dirinya bergegas untuk berada tidak jauh dari posisi Riri, untuk melindungi Riri dari kemarahan Radit. Papa, itu bukan salahnya Juna. Aku yang salah. Tadi aku main-main sendirian ke pantai dan aku tidak izin padamu. Plak. Lagi-lagi Radit mendaratkan tangannya di pipi Juna. Papa, maafkan aku Papa. Aku yang salah Papa. Maafkan aku. Riri langsung mendekat ke tubuh Radit dan kedua tangannya langsung melingkar di pinggang Radit, terus saja mengutarakan kata-kata maaf dari bibirnya. Mencoba untuk meredakan emosi Radit. Kedua tangan Radit masih mengepal, dan Radit masih berusaha untuk menekan emosinya untuk tidak menyakiti Riri. Aku sudah menyuruhmu untuk menjaga putriku. Kenapa kau tidak menjaga putriku dengan benar? Apa tidak jelas perintahku padamu? Bukan merespon permintaan maaf dari Riri, justru Radit kembali memaki Juna. Papa, kataku juga bukan salahnya. Ini semua salahku, Papa. Riri kembali bicara dan Juna hanya diam di belakang, pasrah menerima apapun yang diberikan oleh Radit. Apapun akan aku terima selama Tuan Raditya tidak memukulmu. Bagaimanapun, tubuhku lebih kuat daripada tubuhmu. Aku memang sudah terlatih untuk menerima semua pukulan. Dan aku bisa melindungimu. Untukku itu sudah cukup. Aku merasa sangat tersanjung karena kau telah menyatakan perasaanmu padaku lebih dulu. Padahal aku hanyalah seorang ajudan yang tidak berhak untuk mendapatkan cintamu. Tapi kau tidak merasa malu untuk menyatakan perasaanmu padaku. Dan kali ini, biarkan aku melindungimu. Gumam Juna dalam hatinya yang terus saja merasa rendah,
dan tetap berusaha untuk menjaga sikap hormatnya kepada Radit. Padahal sebenarnya Juna bukan orang rendahan. Dirinya adalah orang hebat dan orang yang sangat berpengaruh bagi Rasya dalam mengambil keputusan untuk memimpin kerajaan bisnis prayoga. Juna adalah orang yang selalu dijadikan teman diskusi oleh Rasya. Dari segi penghasilan, Juna juga bukan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Kondisi finansialnya cukup bagus, dengan penghasilan di atas $2 juta per bulan. Belum termasuk bonus-bonus yang sering diberikan Rasya padanya. Hanya saja, sikap pengabdian dan hutang budi keluarganya membuat dirinya tidak berani merespon perasaan Riri padanya. "Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku, Juna?" Radit yang masih belum puas dan belum bisa menghilangkan semua emosinya, masih mencoba untuk melampiaskan semuanya pada Juna. "Saya salah, Tuan Raditya. Anda bisa menghukum saya." Kata-kata yang terlontar dari bibir Juna dengan matanya yang tertunduk pasrah, menerima semua hukumannya. "Papa, aku mohon padamu, Papa. Itu bukan salahnya, Papa. Itu semua salahku, Papa. Aku mohon jangan pukul lagi Juna, Papa. Aku mohon, Papa." Riri semakin takut mendengar yang baru saja dikatakan oleh Juna. "Mama selalu bilang padaku kalau Papa marah, aku harus minta maaf sebanyak-banyaknya dan meluluhkan hati Papa. Karena dengan kata maaf, Papa bisa menjadi luluh dan tidak boleh menentang kemarahan Papa." "Duh, Juna, kenapa kau tidak minta maaf saja? Dan tidak perlu bilang menerima hukumannya. Papaku akan semakin emosi. Ya Tuhan, lembutkanlah hati Papa aku. Aku tidak ingin Papa memukul Juna lagi. Lain kali aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku tidak akan kabur-kaburan lagi. Dan aku tidak akan membuat Juna semakin susah seperti ini. Pantas saja dia membenciku, karena aku telah membuat hidupnya susah. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan padanya. Aku justru membuatnya mendapatkan semua hukuman ini. Karena aku yang telah menyulut api emosi papaku. Wajar jika dia tidak menyukaiku, seorang perawan tua yang merepotkan." Gumam Riri di dalam hatinya. "Mana anakku satu lagi, Juna? Di mana Riri?" Radit mulai sadar bahwa anaknya kurang satu. Dan emosinya bukan meredam melainkan semakin berkobar-kobar. "Di rumah sakit, Tuan Raditya." "Hah? Apa kau bilang? Kenapa Riri bisa ada di rumah sakit?" Radit tidak menunggu jawaban Juna. Langsung mengambil handphonenya dan menghubungi Riri. Tut, tut, tut. Telepon Riri sedang sibuk karena saat itu Riri sedang menelpon Rasya. Sedang apa anak ini? Siapa yang diteleponnya sampai dia tidak mengangkat teleponku? Ini adalah pertama kalinya aku membiarkan si kembar pergi berkunjung ke rumah kakak iparnya. Tapi mereka justru membuat banyak sekali kesalahan. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan mereka keluar dari rumah ini. Lebih baik aku menyuruh Rasya pindah ke sini daripada aku membiarkan kedua putriku keluar dan jadinya seperti sekarang. Bahkan membuat kesehatan istriku bermasalah. Gumam Radit di dalam hatinya. Perasaannya tak menentu, karena hatinya gusar, panik, dengan emosinya sudah meledak-ledak, hanya tinggal mencari orang sebagai pelampiasan atau benda sebagai pelampiasan yang bisa membuat hati Radit tenang. Sekarang pelampiasan Radit kali ini adalah terus-terusan menelpon Riri. Radit tidak menyerah. Walaupun telepon masih sibuk, Radit tetap mendel nomor yang sama. Hingga Riri berhenti menelpon Rasya dan telepon sudah bisa dihubungi oleh Radit. "Riri, Papa, Radit, siapa yang kau telepon sampai membuatku lama menunggumu mengangkat teleponku?" "Riri, aku tadi menelpon Rasya." "Radit, kenapa kau menelpon Rasya? Dan apa yang kau lakukan di rumah sakit?"
Riri, Papa, bisakah kau datang ke sini sekarang? Aku sangat membutuhkan bantuanmu, Papa. Radit, apa maksudmu? Kenapa kau tidak pulang saja? Bicarakan semuanya di rumah. Apa kau terluka di sana? Radit semakin panik. Raditya, kenapa kau masih ada di luar dan tidak membawa anak-anak masuk? Nada keluar dari rumah dan membuat Radit juga semakin gusar dan kalut. Kau masuk lebih dulu, perintah Radit pada Nada. Tapi Nada tidak menjalankannya, melainkan semakin mendekat kepada Radit dan melihat Riri yang sedang menangis dan mendekap Radit. Tapi Radit tidak memeluknya. Lalu Nada menarik Riri untuk mendekat padanya. Kenapa kau menangis? Raditya, ada apa ini? Mana Riri? Nada sudah memborbardirnya dengan pertanyaan. Riri, aku tidak bisa menjelaskannya di telepon, Papa. Ini menyangkuti hidup dan mati. Radit, kenapa kau bicara begitu? Apa maksudmu hidup dan mati? Raditya, kenapa kau bilang hidup dan mati? Memang Resya ada di mana sekarang? Di mana anakku? Radit yang lupa bahwa di sampingnya ada Nada, masih merespon pernyataan Riri di telepon, dan membuat Nada juga ikutan panik. Dan Nada, masuklah ke dalam, biar aku urus semuanya. Aku tidak mau, jelaskan semuanya padaku. Riri, Papa, cepatlah kemari, Pak.